kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Mari kita berdoa, saudara-saudara dalam seiman Tuhan. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul melalui lewat Zoom ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami
hikmah pengertian akan firman-Mu Tuhan. Agar kami selalu dalam takut akan Engkau Tuhan. Tuhan berkati pula Tuhan yang membawakan firman ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan ya. Bentar ya. Saya Ya, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan di Matius 5 ayat 9, ucapan bahagia yang ke-7 kalau nggak salah ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, kita mau belajar arti damai di dalam bahasa Yunani dan Ibraninya seperti apa, supaya kita ngerti ketika kita mendengar kata damai, pemikiran kita sama sesuai dengan apa yang ada di Alkitab ya. Nah, kata damai ini berasal daripada yang di Matius ini berasal daripada bahasa Yunani, nama bahasa Yunaninya itu eiren ya, eiren. Nah, eiren ini artinya apa? Eiren ini artinya suatu keadaan tenang ya. Tentram, damai, sentosa, misalnya digambarkan itu tanpa ada huru-hara, tanpa ada perang, ada sebuah keharmonisan antara individu dengan yang lain, ada keamanan, terus ada keselamatan, ada kemakmuran. Nah, namun kata eiren ini adalah suasana yang berhubungan dengan harmoni dengan Tuhan ya, karena nanti kita akan belajar damai yang palsu itu seperti apa juga ya. Jadi ini tetap menyangkut daripada damai yang dimana kehadiran Tuhan itu ada di situ ya. Nah, kata eiren ini memang cukup tidak luas ya, makanya kadang-kadang kita cari padanan lain dari kata eiren itu di Perjanjian Lama, yaitu kata shalom. Ya, sering kita dengar shalom ya. Shalom alaihim, assalamualaikum kalau bahasa Arabnya ya. Shalom alaihim itu assalamualaikum. Nah, kata shalom ini punya satu arti yang lebih luas daripada eiren ya. Itu intinya seperti ini, segala kenyataan yang membuat orang dapat menikmati kebaikan secara menyeluruh ya, baik batin maupun jasmani. Nah, itu kata shalom ini mencakup arti damai juga, sejahtera, sentosa, aman, selamat, tidak kekurangan dan sempurna ya. Itu kata shalom. Jadi ketika kita bicara damai, itu menyatakan bahwa kamu itu selamat lahir batin. Kamu itu sentosa lahir batin. Kamu itu sejahtera secara lahir batin. Seperti itu. Nah, itu kata damai yang kita bisa paham. Kita belajar satu kata lagi ya, shalom. Nah, luar biasa ya. Jadi kita nambah-nambah perbendaharaan ya. Oke. Nah, di sini ada waktu itu ada perlombaan ya, perlombaan sebuah lukisan. Jadi waktu itu tolong dibikinkan satu lukisan yang menciptakan bagaimana sih damai sejahtera itu. Nah, ini perlombaan berlomba. Ternyata yang ada yang menggambarkan seperti yang di sebelah kanan, gunung yang tenang, yang di mana airnya tenang, sesuatu suasana yang kayaknya nyaman gitu. Nah, itu ada orang menggambarkan. Terus ada lagi yang menggambarkan yang di sebelah kiri ya, kalau dilihat ini ada sebuah air terjun yang begitu besar, terus di belakangnya ada gambar halilintar yang menggambarkan satu suasana yang mengerikan, satu suasana yang tidak aman, satu suasana yang riuh rendah seperti itu gitu. Namun di tengah-tengah keriuh rendahan ini dia gambarkan ada seekor burung
gua kecil di antara air terjun tersebut ya, itu ada burung kecil dengan anaknya, dengan nyaman dia tinggal di situ, di mana di luar sana terjadi sebuah suasana yang seolah-olah tidak aman, tidak damai ya. Nah, di perlombaan itu yang menang itu adalah gambar yang dimana digambarkan suasana di luarnya, tetapi burung tersebut bisa nyaman di tengah-tengah gelora dunia gelora gelombang yang begitu besar. Nah, itulah damai sejahtera. Nah, dan lukisan ini menjadi menang di dalam perlombaan itu. Nah, ini menggambarkan damai sejahtera itu bukan gambar yang ini, yang sebelah kanan ya, tetapi yang sebelah kiri, di mana burung itu mampu hidup tenang, percaya, ada kekuatan yang besar dalam dirinya walaupun hidup di tengah badai seperti itu. Nah, itulah damai sejahtera. Nah, kalau panik berarti bukan damai sejahtera, artinya damai sejahtera itu tidak ada di dalam hidup kita ya. Lanjut ya. Nah, penjelasan makna atau penjelasan makna damai. Dengan demikian, makna damai atau shalom bukan sekedar tidak hanya ada persoalan atau bebas dari kesulitan. Jadi damai itu tidak bicara tentang tidak ada persoalan, bebas dari kesulitan, tetapi berkaitan dengan segala sesuatu yang membuat kita atau semua orang membawa kebaikan bagi kita semua, bagi manusia. Jadi damai ini punya tujuan, yaitu membawa kebaikan bagi manusia, bahkan membuat kebaikan bagi manusia. Jadi orang yang membawa atau mengupayakan damai itu akan berbahagia. Kenapa? Karena akan membuat dan membawa orang kepada kebaikan manusia, ya. Yang tentunya berkaitan dengan keharmonian Tuhan, artinya berkaitan dengan kehendak Tuhan, ya. Dikatakan orang yang membawa atau mengupamakan damai bukan sekedar orang yang mengatakan, oh saya cinta damai, saya suka damai. Itu berbeda. Orang yang suka damai dengan yang membawa damai itu berbeda. Sebab seringkali terjadi bahwa orang-orang yang cinta damai, ya semua orang pasti cinta damai, ya seringkali bertindak salah dan menimbulkan bahkan kerunyaman, bahkan pertikaian. Misalnya contoh begini, orang-orang yang cinta damai, semua orang cinta damai, tapi seringkali melarikan diri dan tidak mau menghadapi persoalan-persoalan hidup. Mereka nggak mau masuk di dalam persoalan-persoalan hidup di mana mereka harus lewati, mereka menghindar. Ya. Padahal persoalan hidup itu tidak akan selesai dengan kita menghindar. Tidak akan selesai dengan sendirinya dengan kita menjauh. Justru kita harus mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau dibiarkan akan bertumpuk-tumpuk menjadi beban berat kehidupan. Ya. Nah, pembawa damai itu tidak bersikap pasif. Jadi orang yang berdiam diri tidak berbuat apa-apa karena takut jangan-jangan jadi konflik, runyam, justru itu bukan pembawa damai. Justru itu adalah orang yang menghindari sebuah konflik ya. Nah, membawa damai ini tidak bicara dia tidak akan masuk ke konflik, justru bisa saja dia masuk ke dalam konflik. Ya. Membawa damai adalah sikap aktif, kreatif, berinisiatif untuk mencari solusi, jalan pemecahan demi perdamaian, ya meskipun penuh dengan tantangan. Jadi konsep damai ini tidak bicara yang oh nanti nggak ada perselisihan, bukan seperti itu, tapi justru orang-orang ini masuk di dalam perselisihan itu, misalnya. Dan dia akan memberikan solusi sehingga menjadikan kebaikan bagi semua orang. Ya. Menjadi kebaikan, membuat orang menjadi mendapatkan hal-hal yang baik karena kita menjadi orang yang membawa damai. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Nah, di dalam konteks Matius 5 ayat 9, membawa damainya itu kepada sesama. Karena di Matius 5 ayat 9 ini sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya karena kita akan diperdamai oleh Kristus, dan kita itu harus membawa damai itu kepada orang lain, ya. Jadi tidak dibiarkan sendiri. Kemarin kita udah belajar bagaimana kita mulai setelah kita tahu Tuhan, terus mulai diangkat di dalam segi hati, kita harus bermurah hati. Nah, ketika setelah bermurah hati, Tuhan lagi kasih lagi harus motivasinya benar, harus murni hatinya.
Nah, setelah semuanya kita punya murah hati, terus suci hatinya di dalam melakukan sesuatu dengan murni, barulah kita akan membawa apa yang Tuhan pesankan, itu membawa damai itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, ada 3 makna yang akan kita pelajari. Yang pertama, damai antara Allah dan manusia dan dirinya. Ya, ini saya tidak akan perlu bahas terlalu panjang karena pasti Bapak Ibu udah sangat dalam. Yang akan lebih ditekankan itu yang nanti saya lihat nomor 2 yang paling penting karena lebih aplikatif. Damai antara sesama dan manusia. Yang ketiga, menjadi pembawa damai. Nah, damai antara Allah dan manusia dengan dirinya artinya begini. Hanya orang-orang yang sudah damai yang dapat membawa damai. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus karena dia sudah diperdamaikan dengan Allah, maka orang-orang inilah yang akan mampu membawa damai yang sesungguhnya, ya. Damai yang daripada Tuhan itulah yang akan membawa kita mengerti bagaimana menciptakan, membuat sebuah damai, ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesaya 48 ayat 2. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Jadi jelas tidak ada damai bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, ya. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang mengerti damai, ya, mengerti tahu damai itu seperti apa. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dosa kita oleh Tuhan, ya. Jadi kita mengerti bagaimana arti damai itu, ya, yang sesungguhnya. Nah, kita akan belajar lebih dalam. Nah, sekarang poin yang kedua nih yang akan kita bahas lebih dalam. Kita ini pembawa damai. Nah, namun itu baru titel, itu baru keinginan Tuhan. Nah, kita bisa balik ke koreksi kepada diri kita. Kalau kita pembawa damai, maka pertanyaan-pertanyaan yang cukup signifikan adalah, apakah keluargamu bahagia enggak dengan kehadiran kita di situ? Nah, apakah keluarga kita bahagia enggak dengan kita ada di situ? Karena pembawa damai itu akan membawa kebaikan kepada banyak orang. Malah keluarga kita malah jadi banyak trouble, banyak masalah, ya. Oke. Yang kedua, apakah hidupmu jadi berkat bagi orang-orang sekitarmu? Oke. Lalu boleh mute Pak Heri mungkin? Oke, saya mute dulu, ya. Biasa. Minta di mute Pak Heri supaya ini. Ya, saya gimana? Minta di mute mic-nya. Oke. Atau saya mute dulu sendiri di sini. Udah. Oke, thank you. Bentar. Ya, biasanya kalau udah di mute, saya nggak share-nya nggak bisa jalan. Bentar ya, saya share dulu. Ya, nah kalau kita jadi pembawa damai, mungkin kalau ini anak muda, konten-konten sosmedmu seperti apa? Di WA, di apa, di Facebook, kontennya seperti apa? Ya, kadang-kadang anak-anak Tuhan lucu-lucu gitu ya, kontennya malah tidak membangun ya, malah konten-kontennya tidak, kadang-kadang ada yang malah bikin persoalan di konten-konten seperti itu. Nah, orang-orang yang membawa damai itu berbeda. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Kalau kita membawa damai, seorang yang tahu tentang Kristus, maka pertanyaan-pertanyaan ini boleh mengevaluasi diri kita, ya. Oke. Ini ada ayat yang seringkali nanti takut jadi bertanya, ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Waduh, kok bingung. Katanya Tuhan Yesus membawa damai, tapi di sini ayat Yesus sendiri bilang bahwa aku datang tidak membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini pengertiannya, kita harus mengerti konteksnya. Jadi gini, ketika seseorang percaya kepada Kristus, terima Yesus, maka
pasti akan mengalami yang dimana orang-orang yang tidak seiman ini akan mengalami satu perbedaan paradigma, perbedaan persepsi. Seringkali kita mengalami banyak aniaya ketika kita mulai percaya kepada Kristus. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memang saya datang itu untuk membawa pedang, artinya akan terjadi satu pemisahan ketika seseorang percaya kepada Kristus, dan itu akan terjadi pertentangan, maksudnya ke situ ya. Jadi di sini bukan artinya Tuhan Yesus saya akan jadi orang yang bawa perang, bukan, tetapi akan terjadi sebuah perbedaan di mana ketika kita percaya kepada Kristus ya. Kalau misalnya teman-teman dari kalangan yang lain ketika percaya Kristus seringkali akhirnya keluarganya menganiaya, bahkan mengusir mereka. Nah, itu yang seringkali terjadi ya. Oke ya, saya tidak perlu perpanjang yang ini ya. Oke, damai dan kebenaran ini nggak boleh dipisah ya. Kenapa? Nah, kebenaran itu kalau misalnya kita ingin damai, terus kebenarannya kita buang, maka kebenaran ini menjadi sesuatu yang tidak penting pada saat kita berkompromi untuk damai. Ya, ada orang untuk berdamai dengan cara apa? Ya, dengan cara yang tidak benar. Itu bisa damai, ya, bisa damai. Ya, ini saya ambil contohnya di Alkitab aja. Amsal 10 ayat 10 sampai 11. Dikatakan siapa mengedipkan mata, mengedipkan mata itu ada isyarat licik di situ. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, nah orang-orang yang punya niat nggak bagus untuk melakukan sesuatu biasanya melakukan isyarat-isyarat tertentu sehingga terjadilah sebuah kompromi di dalam kehidupan sehingga seolah-olah bahwa itu menjadi damai karena ada kompromi. Tapi Tuhan bilang bahwa itu akan menyebabkan kesusahan di kemudian hari ya. Ini contoh ya, contoh nabi-nabi palsu di zaman Yeremia itu memberikan kepalsuan damai sejahtera pada waktu itu bahwa bangsa Israel akan dibuang ke tanah Babel. Tapi nabi-nabi palsu itu dia bilang gini, damai sejahtera, tidak akan terjadi sesuatu. Semuanya akan aman karena Tuhan melindungi kalian, karena Tuhan itu adalah Allah perlindungan. Nah, di Yeremia 6 ayat 14 dikatakan, mereka mengobati luka umatku dari ketakutan, dari apa? Dengan apa? Dengan memandang ringan, katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Dan itu kepalsuan oleh nabi-nabi palsu yang dikatakan bahwa dia itu mengatakan hal-hal yang baik tentunya ya, damai sejahtera itu kan orang senang. Tapi ternyata itu bukan pesan Tuhan, justru itu pesan dari dirinya. Jadi ternyata kepalsuan itu akan membawa sebuah malapetaka. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kebenaran dan damai sejahtera itu tidak boleh terpisah. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya melihat kalau kita lihat ketika kita mau berbisnis, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita buang aja kebenarannya, pasti kita itu walaupun dapat duit, dapat apapun, itu tidak tenang. Karena apa? Karena ada dosa, ada hukum-hukum yang akan mengejar kita satu saat kelak. Ini salah satu contoh yang paling gampang bagi kita yang udah ngerti pajak ya, yang udah memang harus bayar pajak. Kita kan bisa kompromi sama tukang pajak, betul kan? Untuk damai, untuk tidak bayar pajak besar. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan ini katakan bahwa kalau kita tidak ada di dalam kebenaran, itu selama-lamanya kita tidak akan tenang, tidak akan tentram. Karena apa? Duit kita banyak, tapi kita tidak bisa beli apa-apa. Karena apa? Karena kita menyembunyikan kewajiban kita, kebenaran kita. Kita bisa berdamai, tetapi kita tidak akan tenang. Seperti itu ya. Lanjut, nanti kita diskusi di hal-hal yang lebih praktisnya. Yang kedua, pembawa damai itu bukan artinya nggak mau menegur ya. Karena akan negur nanti bisa berantem. Seperti enggak. Justru pembawa damai itu berani negur, berani memperbaiki, tapi di samping itu punya tadi suci hatinya, yaitu mengasihi orang-orang yang kita tegur untuk
untuk kita perbaiki. Mungkin kata-katanya ada yang tegas, ada yang lembut, tergantung orangnya lah itu. Nah itu mah teknik daripada komunikasi. Jadi kalau orangnya bisa dikasih tahu dengan baik, paham ya udah. Tapi kadang-kadang ada yang udah batu ya, kepaksa agak sedikit keras sedikit ya, misalnya seperti itu. Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan berarti Tuhan itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh musuh kita, bukan. Tetapi Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan mengerti orang-orang membawa damai itu adalah orang-orang yang tahu bagaimana ini yang tidak benar, tetapi di balik semuanya itu adalah kasih yang mereka lakukan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Hendaklah kamu selalu dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Pelihara kesatuan roh di rumah tangga, di gereja, di tempat rekan-rekan kerja dengan apa? Dengan ikatan damai sejahtera, dengan ikatan yang dimana kita ingin membuat semua orang menjadi lebih baik, membawa shalom kepada banyak orang, ya. Nah, damai damai yang tidak berada dalam perdamaian. Misalnya ada dua kekuatan yang berimbang, karena kalau dua kekuatan yang berimbang, kalau dia perang itu akan hancur dua-duanya. Jadi sama-sama takut, akhirnya damai. Yang satu kuat, yang satu lemah. Yang takut pasti nggak mau melawan yang kuat. Akhirnya berdamai dengan cara apa? Misalnya, udah kamu nggak usah ribut-ribut, saya kasih bayar dengan uang, kamu ikut aja sama saya. Jadi damainya diberi oleh uang, ya. Nah, tidak mau konflik, sudahlah, ngapain repot-repot, lebih baik diam. Ngapain pusing-pusing, lebih baik diam, seperti itu. Nah, ini tuh damai, tapi tidak damai. Kenapa? Karena dikuasai, karena terpaksa, gitu. Nah, lalu yang pembawa damai itu tidak mudah, ya. Kenapa? Karena yang membawa damai itu pasti akan dibenci biasanya, akan bahkan dianiaya, bahkan akan banyak musuh. Ya, kalau kita kasih contoh, Presiden kita Jokowi itu cukup bagus, dia akan membawa damai, artinya membawa sebuah kebaikan bagi rakyat Indonesia. Tapi kita lihat musuhnya banyak ya, fitnah-fitnahnya banyak sama dia. Nah, ternyata membawa damai itu tidak semudah yang kita bicarakan. Itu akan ada hal-hal yang jadi harga yang kita akan bayar. Pembawa damai harus mengamalkan hukum 1 dan hukum 2. Jadi kalau orang yang membawa damai itu harus mengerti bahwa ini berdasarkan hukum 1, yaitu di mana kita mengasihi Tuhan. Dengan karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan hukum yang kedua, yaitu membuat orang-orang itu bisa berdamai berdasarkan hukum ke-1 dan hukum kedua. Nah, terus yang membawa damai itu pasti punya hubungan yang baik di kedua belah pihak. Jadi kalau orang yang membawa damai itu tidak mungkin berpihak ke salah satu pihak ketika menyelesaikan masalah, maka nggak akan selesai. Karena apa? Pasti ngebela yang satu, berat sebelah, seperti itu. Terus yang ketiga, membawa damai itu selalu membawa kepada hal-hal yang benar, karena akan membawa kebenaran. Dan membawa damai itu adalah orang yang datang sebagai penyelesai, memberikan solusi di dalam konflik-konflik yang ada di rumah tangga, di apapun juga ya. Oke. Nah, yang ketiga ini saya tidak perlu bahas, karena kita sudah percaya kepada Kristus, kita mengerti bahwa kita ini pembawa damai, maka minimal kita ini yang sudah percaya kepada Kristus, kita tahu kabarkan kembali damai itu kepada orang lain lewat kabar baik yang kita bisa katakan ya. Jadikan kami utusan-utusan Kristus untuk apa? Untuk mengabarkan kabar baik, yaitu percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena percaya pada Kristus adalah salah satu fondasi untuk orang itu bisa memiliki damai. Nah, ini cepat saja. Nah, kalau ada rumah ya berlantaikan tanah, terus orang mau bersihin lantai tanah itu, terus kita bersihin dengan air, kita gosok dengan air, kita cuci dengan air, apa yang terjadi? Tidak bersih. Maka lantai itu malah menjadi lumpur yang makin mengotori semua tempat seperti itu, bahkan licin seperti itu. Nah, gimana caranya untuk membersihkan tanah rumah yang masih berlatlaskan tanah? Caranya adalah harus membangun seluruh dasarnya dengan sesuatu yang baru di atasnya. Dan dengan sesuatu yang berbeda, yaitu di tembok ya, bikin tembok atau bikin keramik ya. Nah, artinya apa? Untuk seseorang bisa mengerti damai itu
perlu mengubah dasarnya, yaitu membawa damai, yaitu membuat orang percaya kepada Kristus, seperti itu. Sehingga orang memahami arti damai yang sesungguhnya. Oke ya. Nah, orang yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Singkatnya adalah ketika kita membawa damai, maka itu adalah identitas yang Tuhan inginkan. Orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang membawa damai itu punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang membawa damai mengerti kehendak Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau. Makanya orang itu disebut anak Tuhan. Ya, kalau sekarang kita anak Tuhan itu baru identitasnya. Tapi kalau kita membawa damai, maka identitas anak Tuhan itu dilakukan oleh kita sehingga kita menjadi benar-benar anak-anak Tuhan di dalam hubungan dengan Tuhan. Oke. Kesimpulan, membawa damai itu, damai akan berlimpah di dalam jiwa saat Kristus ada di dalam hati kita. Jadilah pembawa damai, bukan pembawa masalah. Jadilah pembawa damai, bukan pembuat kekacauan. Jadilah, diberkatilah orang yang membawa damai. Ya, itu kesimpulannya. Dan kita akan berdoa. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau untuk pagi hari ini kami boleh belajar tentang damai sejahtera dan buat kami menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan. Oke, kita akan diskusi. Saya akan lab dulu ya. Kita gabung lagi. Oke, thank you.